Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para penyuluh, para petani, dan yang menonton video ini, pada kesempatan ini akan disajikan BIMTEK Bimbingan Teknis Pinus Tabela. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan BIMTEK Bimbingan Teknis. Pada kesempatan ini kita akan memulai sebuah persiapan dalam rangka untuk menerapkan Pinus Tabela. Di tahap persiapan ada beberapa yang kita mempersiapkan. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan arang sekam. Kita tahu bahwa arang sekam ini sangat melimpah ya, dari limbah yang namanya pabrik padi. Arang kita buat, sekam kita buat arang sekam. Nah, ini diperlukan untuk menutup nanti pada saat setelah tanam. Ya, yang kedua adalah kita membuat cincin ya, cincin atau ring dari berbahan paralon 4 inch. Nah, ada dua itu yang kita persiapkan sebelum kita melakukan penanaman padi secara langsung yang kita sebut dengan Pinus Tabela. Ya, kira-kira ini ada dua hal yang kita dipersiapkan. Kemudian yang ketiga juga adalah crack ya, untuk menggaris ya. Kenapa? Pinus Tabela adalah tanam benih langsung yang kita rekayasa. Artinya benih yang kita tanam itu adalah memang kita modifikasi sedemikian rupa untuk tidak tabur secara acak, tapi kita tanam secara langsung dengan alur, dengan jajar yang kita kehendaki. Tahap 1 pada saat kita mau melakukan Pinus Tabela yaitu pemilihan varietas. Kita tahu bahwa pemilihan varietas ini sangat menentukan atau faktor penting dalam rangka kita budidaya Pinus Tabela atau budidaya dengan teknologi lain. Varietas kita tahu bahwa kualitas atau ciri-ciri varietas yang baik itu seperti apa. Yang pertama tentu bersih dari kotoran. Ya, benih apapun itu harus bersih dari kotoran atau hal yang mengganggu. Yang kedua, bernas itu berisi penuh. Ya, kita tahu bahwa yang tidak bernas itu kadang-kadang ada separuh dan seterusnya. Maka ciri-ciri yang bagus adalah bernas itu isinya penuh, bulatnya penuh. Yang ketiga adalah warnanya cerah. Ya, kita lihat bahwa benih apapun itu warnanya cerah atau bening atau bersih ya. Kemudian yang keempat adalah besarnya satu dan yang lain secara umum rata-rata seragam. Nah, ada 4 ciri-ciri benih yang baik ya. Kemudian kita tahu setelah kita ada 4 ciri yang dipunyai, apa yang berikutnya adalah ada 2 hal, yaitu viabilitas dan vigor. Viabilitas adalah daya berkecambah ya. Daya berkecambahnya itu bagus atau tidak melalui penelitian, melalui uji coba di berbagai tempat dan secara teknologi dikatakan mempunyai viabilitas yang bagus. Kemudian vigor itu adalah sifat-sifat yang baik dari induk kepada anakan, kepada F1 ke F2. Ya, jadi vigor ini dibutuhkan dalam rangka untuk apa? Untuk melihat satu kepastian bahwa benih yang kita tanam itu mempunyai sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat sama dengan induk. Tahap kedua adalah olah lahan. Olah lahan ini tentu secara umum adalah menggemburkan tekstur tanah yang keras menjadi lunak, ya, yang belum rata menjadi rata. Secara umum, olah lahan di tanaman padi itu adalah memberikan tekstur yang lebih lembut, kemudian untuk siap ditanami. Tapi spesifikasi untuk Pinus Tabela agak berbeda. Yang pertama, benar-benar setelah lahan itu jadi, secara umum, menurut pengertian umum, ladon sudah jadi, maka ada upaya berikutnya meratakan lebih rata dibandingkan dengan tanaman non-tabela. Kenapa? Karena kemiringan sedikit saja itu akan memungkinkan genangan air. Jadi rata itu dalam rangka untuk supaya kalau air hujan datang itu tidak tergenang satu dengan yang lain atau ada perbedaan ketinggiannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lahan yang sudah jadi itu harus diberikan pupuk organik. Kenapa? Karena kita ingin Pinus Tabela ini adalah memberikan teknologi, kemudian juga memberi sentuhan dari semi organik. Bahan dasarnya harus organik. Kalau memang bisa membuat kompos sendiri dengan fermentasi, kotoran dan seterusnya, perpaduan arang sekam, kotoran kita fermentasi. Kalau tidak bisa atau karena sesuatu faktor lain oleh petani, maka minimal memberikan pupuk cair organik yang praktis yang banyak di pasaran.
Nah, ini dalam rangka apa? Mengkondisikan lahan, ya, memberikan kepastian bahwa lahan itu adalah netral, tidak asam, pH-nya mendekati 7. Ini paling penting. Ya, ini kira-kira persiapan lahan menjadi penting untuk apa? Untuk memberikan kepastian bahwa kecambah benih yang ditanam langsung itu akan tumbuh di tempat yang cocok dan baik. Lahan yang sudah jadi rata, kemudian tekstur tanahnya, digemburnya lembut. Yang berikutnya adalah lebih dari itu, kalau kita tanya ciri-ciri lahan yang cocok untuk pinus stabil apa? Yang pertama adalah bisa mengatur air masuk dan keluar itu dengan ada kepastian, atau yang kita sebut dengan lahan teknis. Ya, lahan teknis dibutuhkan di awal-awal, ya, masa pertumbuhan kurang lebih sampai 1-2 minggu. Kenapa? Tanam benih langsung itu kalau tergenang oleh air itu tidak akan tumbuh, ya, melainkan harus dihilangkan atau airnya dikurangi sama sekali pada saat tanam benih. Yang kemudian kita harus tahu lahan itu airnya sudah jenuh atau belum. Kalau airnya belum jenuh, maka itu nanti akan ada resapan lebih dalam. Makanya kalau air lahan itu belum jenuh, itu tidak cocok. Makanya pastikan bahwa tanah kita untuk itu sudah jenuh dengan air. Tahap yang ketiga adalah tanam, ya. Nah, tahap tanam ini, inilah yang membedakan teknologi yang kita sedang kembangkan, Pinus tabela dengan teknologi non tabela. Bahwa tanam ini membutuhkan di samping lahan sudah bagus, maka teknologi tanam ini yang akan memberikan ciri khusus tabela, Pinus tabela dengan model lain. Bahwa yang kita upayakan pertama kali adalah bahwa tanam kita harus melalui alur jajar. Ya, boleh jajar legowo, boleh jajar biasa. Kalau jajar legowo saya sarankan legowo 2. Ya, 2 jajar legowo 1, 2 jajar legowo 1. Tapi kalau tidak, kita pakai jajar saja nggak apa-apa. Dalam uji coba kita buktikan dengan jarak 40 cm persegi itu memberikan hasil yang luar biasa. Kemudian pada saat menabur atau icir dalam bahasa tradisional, maka tidak sekedar memberikan tidak sekedar menabur benih ke lahan, tetapi memastikan bahwa gunanya cincin itu untuk memberikan guide, untuk memberikan patokan bahwa yang kita tebar itu tidak kemana-mana, tapi ada lokasi yang tepat dan tidak segera diberikan, tetapi diratakan di sekitar cincin, terutama di pinggirnya. Kalau bisa, yang paling bagus adalah di tengah-tengah cincin itu tak kosongkan. Kenapa? Untuk rongga udara, untuk bagaimana tanaman tumbuh dengan ruang yang leluasa. Nah, kemudian ini yang paling menentukan bahwa menabur benih tidak sekedar tabur. Kalau tabur itu misalnya di satu tempat dalam jumlah sangat banyak, itu akan memberikan kemungkinan, kalau dalam bahasa sehari orang bilang jebuk. Jebuk itu apa? Tanaman tumbuh tidak semestinya. Dia kurus, kecil-kecil dan susah, ya, untuk itu akibat dari apa? Memberikan penaburan tidak tepat. Yang bagus, sekali lagi saya ulangi, tabur benih itu satu lubang antara 10 sampai 15 bulir. Kemudian ditaburkan dengan merata dan yang tengah dikosongkan. Makanya cincin itu untuk guide awal. Kalau sudah biasa nggak usah pakai cincin, bisa langsung taburkan dengan merata. Kurang lebih satu jimpit itu isi 10 sampai 15. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah tahap yang kita sebut dengan covering. Apa covering? Cover itu mengcover, menutup. Berarti kalau covering itu adalah menutup benih yang sudah kita tabur di tempat yang sudah tepat, itu dalam waktu setelah itu kita tutup dengan arang sekam. Atau pupuk organik ringan. Misalnya kompos, diayak dulu, dicampur arang sekam, baru kita taburkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ditaburkan dengan kompos yang berat, dengan kadar air yang tinggi, maka ini akan menyulitkan daya tumbuh kecambah itu menjadi batang. Untuk itu, sekali lagi, tahap covering itu sangat mudah, yaitu menaburkan semua benih yang sudah kita tabur itu dengan menutup dengan arang sekam. Nah, ini juga satu teknologi yang tidak pernah ada sebelumnya, bahwa tabela itu hanya ditanam benih langsung, tidak ada upaya untuk melindungi. Karena memberikan arang sekam ini ada dua hal paling tidak keuntungannya. Yang pertama adalah menahan cahaya matahari. Kita tahu bahwa kecambah yang masih lunak itu tidak
cocok dengan cahaya yang terlalu panas, maka dengan ditutup adalah terlindungi sehingga nyaman dalam rangka untuk menumbuhkan kecambah itu menjadi batang. Yang kedua, ini untuk melindungi antisipasi hama burung. Kalau ditutup, maka burung tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada bulir-bulir padi. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka hama burung itu mengancam. Nah, tahap berikutnya adalah tahap perawatan. Ketika kecambah sudah taburkan, sudah mulai tumbuh, maka dibutuhkan satu perawatan, ya. Perawatan yang dimaksud adalah umur 7 hari kita monitor. Ya, kita monitor seberapa bagus tumbuhnya kecambahnya menjadi batang padi. Kalau kita rasa pertumbuhannya tidak seragam, maka upaya pertama adalah perataan. Apa yang dimaksud perataan? Yaitu meratakan jumlah rumpun satu dengan lainnya. Nah, ini dilakukan umur berapa? Biasa umur mulai 7 hari, 10 hari itu sudah mulai kelihatan, ya. Bahkan pada saat umur 14 hari itu tumbuhnya sudah sangat bagus. Nah, untuk itu yang tumbuhnya kurang banyak diambilkan, ya, ditapinkan dari tetangganya. Dari rumpun yang banyak dikurangi, dipindahkan. Lagi-lagi bahwa rumpun yang banyak tumbuhnya gerumbul, ya, tumbuhnya itu bersatu karena mungkin faktor cuaca sehingga dia yang ditabur agak jarang kemudian. Maka dibuat jarak yang ideal. Yang pasti tabela tidak boleh terlalu rapat, nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Ini perawatan yang pertama adalah perataan. Kemudian perawatan yang berikutnya adalah untuk antisipasi jamur. Jamur biasanya berkembang di usia padi 21 hari. Nah, untuk itu dalam Pinus tabela kita harapkan anti jamur kita buat sendiri dengan 2 bahan. Yang pertama adalah bawang putih, kemudian yang kedua adalah kunyit. 2 bahan ini mempunyai satu efek untuk sebagai bakterisida dari kunyit dan sebagai fungisida dari bawang putih. Nah, di lain kesempatan kita akan bagaimana cara membuatnya. Yang pasti untuk mengantisipasi jamur agar pertumbuhan padi itu tidak terhambat adalah di usia mulai 21 hari. Nah, kemudian kita lakukan juga pemupukan dengan pupuk sintetis, yaitu urea dan ponska atau urea dengan nitrogen lainnya. Nah, ini digunakan dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa pertumbuhan tanaman ini akan mempunyai anak, ya, akan memacu peranakannya. Nah, pada perawatan ini memang secara intensif akan kita lakukan tahap demi tahap dalam rangka untuk memastikan bahwa tanaman tumbuh seragam dengan baik. Kemudian perawatan berikutnya adalah menanggulangi gulma. Pada Pinus tabela tidak diperkenankan untuk memakai herbisida. Kita tahu bahwa herbisida itu bagus, satu teknologi di bidang pertanian untuk membasmi hama gulma, tapi tidak mematikan padinya. Tapi efeknya adalah padinya kena efek untuk stres dalam beberapa hari. Maka dalam Pinus tabela tidak diperkenalkan pakai herbi, melainkan pakai ostrok, ya, pakai ostrok atau manual. Kenapa? Kita ingin memastikan bahwa peningkatan produktivitas atau panen itu dimulai dari tidak pernah terhentinya pertumbuhan dari awal sampai akhir. Nah, perawatan berikutnya adalah kita amati terus-menerus tentang hama wereng, suntet dan seterusnya. Nah, pada saat menjelang panen misalnya, itu juga untuk diantisipasi hama jamur. Misalnya pada saat malai sudah mulai keluar, antisipasi dengan fungisida. Sudah kuning pucuk pakai fungisida. Nah, kira-kira ini perawatan. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman para penyuluh, para petani semuanya, pada tahap perawatan ini dibutuhkan suatu intensifikasi pengamatan kita terhadap lahan yang ada. Untuk itu kita yang paling tahu kapan dipupuk, kapan disemprot, kapan disiangi gulmanya, kapan diantisipasi dari hama, mungkin hama tikus dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan BIMTEK ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, bahwa kita tahu bahwa teknologi tidak pernah lahir dengan sesuatu yang biasa-biasa, tapi teknologi itu bisa lahir menjadi satu opsi pilihan masyarakat, menjadi paten, menjadi luar biasa ketika kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka saya berharap pada teman-teman semuanya, ayo bersama-sama kita kawal Pinus tabela ini menjadi satu teknologi pilihan kita, teknologi yang lahir dari Oku Timur untuk Indonesia. Oke.
lahan sawah miliknya Ibu Semi, tepatnya di Desa Moyo Agung, Dusun Patok 300 ya. Di lahan tempat uji coba teknologi tanam padi terbaru rekayasa tabela atau merekayasa tanam benih langsung. Di lahan ini kurang lebih sekitar 1/8 hektar kita lakukan uji coba padi varietas Ciherang ya. Kita ketahui bahwa lahan ini kita uji cobakan untuk di plot yang kedua. Yang pertama di Desa Moyo Agung, yang ini di daerah Patok 300. Usia padi hari ini 48 HST atau 48 hari setelah tanam. Kita lihat pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah, rumputnya tampak bagus, ragam. Kemudian anakannya juga bagus. Dan ini satu teknologi tanam padi yang diterapkan dalam rangka mencari teknologi terbaru yang lebih efisien, di mana kita tahu teknologi tanam padi ada dua. Yang pertama tabin atau tanam pindah, yaitu membuat persemaian sekitar 14-20 hari kemudian dipindahkan ke lahan, di mana yang uji coba ini tidak demikian, melainkan adalah tanam benih langsung dengan direkayasa. Artinya dengan pola teknologi yang kelak akan menjadikan satu teknologi yang menjadi pilihan petani. Kita akan uji coba di beberapa lahan dan pada saat ini berada di lahan dengan usia padi 48 hari. Kalau kita bandingkan dengan pemilik yang sama atau Bu Semi di sebelah kanan ya, itu kurang lebih tua 7 hari ya, dengan pertumbuhan yang jauh berbeda ya, dengan pola tanam yang sebelah kanan adalah tapin, tanam pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi yang kita amati saat ini adalah padi dengan malai yang sempurna, panjang dan bernas bulirnya. Padi ini ditanam dengan teknologi tanam padi terbaru Pinus tabera yang saat ini sedang diuji cobakan di lahan Blok 300 Desa Moyo Agung, tepatnya pemiliknya adalah Ibu Semi, di mana padi ini kurang lebih 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 7 Maret 2022 akan dipanen. Sampailah kita pada tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kegiatan pengubinan ya, pemotongan perdana oleh Bapak Sugeng dan Pak Andre ya di Patok 300 Desa Moyo Agung. Nampak ini KSA BPS untuk mengubin satu bersamaan dengan panen raya dan pengubinan dari uji coba Pinus tabera di Desa Moyo Agung, Kecamatan Boy Madang, diadakan secara lesehan oleh staf khusus Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Timur Bapak Sugeng dan dari Dinas Pertanian yaitu Bapak Andre Irawan. Tampak para penyuluh dan masyarakat serius, santai ya, dalam memberikan satu pendapat, wejangan, arahan dari Bapak Sugeng dan Bapak Andre dan semua stakeholder yang ada, di mana Pinus tabera layak dikembangkan dari Oku Timur untuk Indonesia.